Halo, ketemu lagi kita. Hari ini kita mau coba bedah nih satu gagasan yang cukup menarik ya. Datangnya dari materi yang Anda bagikan juga. Soal jalan pintas menuju kekayaan atau yang sering disebut fast lane. Ini dari buku The Millionaire Fast Lane. Iya, betul. Fastlane. Nah, ini menarik karena bukan soal cara kaya pelan-pelan yang sering kita dengar lah ya, kayak nabung puluhan tahun gitu. Ini lebih ke gimana membangun jalur yang beda biar kebebasan finansialnya bisa lebih cepat gitu. Mm-mm. Penulisnya sendiri kan klaimnya dia bisa pensiun di umur 30-an ya. Jadi kayaknya ini dari pengalaman langsung. Betul, dia memposisikan ini sebagai bukan cuma strategi ya, tapi juga pola pikir yang beda dari dua jalur lain. Oh, ada jalur lain juga. Tanpa rencana, finansial, gaji habis gitu aja, fokusnya kesenangan sesaat. Terus ada slow lane. Nah, ini yang jalur tradisional. Kerja keras, nabung, investasi jangka panjang di pasar saham, nunggu tua baru pensiun. Oke. Yang umum lah ya, slow lane itu. Iya, nah Fastlane ini fokusnya beda banget. Dia bicara soal menciptakan sistem bisnis, dan gimana caranya kita bisa mengendalikan variabel-variabel penting untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan. Bukan cuma pasrah nunggu waktu atau untung-untungan pasar. Menciptakan sistem dan mengendalikan variabel. Menarik. Nah, salah satu pembeda utamanya katanya konsep CUL itu ya. Iya, Controllable Unlimited Leverage. Itu dia, daya ungkit tak terbatas yang bisa dikendalikan. Ini kan kontras banget sama slow lane. Jelas. Di slow lane kan daya ungkit kita terbatas. Waktu kerja kita misalnya, atau ya hasil investasi pasar yang nggak bisa kita kontrol penuh gitu kan? Betul. Terbatas dan sering di luar kendali. Fastlane ini nyari daya ungkit yang bisa kita atur dan yang penting bisa diskalakan, diperbesar tanpa batas. Oke, dan ini mengubah cara pandang soal persamaan kekayaan itu sendiri ya? Banget. Kalau slow lane, mungkin rumusnya sederhana. Gaji ditambah bunga majemuk dari investasi, gitu ya. Hah? Nah, kalau di fast lane, menurut sumber ini, persamaannya jadi kekayaan sama dengan laba bersih plus nilai aset. Laba bersih plus nilai aset. Gimana tuh hubungannya? Nah, ini kuncinya. Keduanya itu saling terkait erat. Kalau kita bisa naikin laba bersih bisnis kita, secara otomatis nilai aset bisnis itu juga ikut naik berlipat ganda. Kok bisa otomatis naik berlipat? Karena ada yang namanya faktor pengganda nilai di pasar, semacam Wealth Accelerant Factor atau WAF. Pasar itu menilai bisnis bukan cuma dari laba sekarang, tapi potensi laba di masa depan. Jadi katakanlah WAF di industri Anda itu 400% atau 4x. Kalau Anda bisa naikin profit bersih $1 aja, nilai aset bisnis Anda di mata pasar bisa naik $4. Gitu. Wow, oke. Jadi percepatannya eksponensial ya? Bisa dibilang gitu, nanti nilai aset kertas ini bisa diubah jadi uang beneran lewat apa yang dia sebut liquidation events. Ya, intinya menjual bisnis atau aset itu. Jadi fokusnya memang membangun aset yang bisa kita kontrol dan nilainya bisa naik drastis ya? Tepat. Dan ini nyambung ke ide selanjutnya yang juga penting. Apa tuh? Metafora pohon uang atau money tree. Pohon uang. Kedengarannya bagus? Maksudnya gimana? Ya, ini cuma gambaran aja sih. Intinya, membangun sebuah sistem bisnis yang bisa menghasilkan buah, yaitu pendapatan, secara mandiri. Jadi penghasilan kita nggak terikat lagi sama waktu kerja kita. Waktu kita bisa bebas. Memisahkan waktu dari pendapatan. Itu tujuan utamanya ya? Betul. Nah, sumber ini kasih 5 contoh bibit pohon uang. Ada sistem penyewaan, ya kayak properti atau lisensi gitu. Oke. Terus, sistem komputer atau perangkat lunak. Ini jelas ya, internet, software, aplikasi, potensinya gede banget. Apalagi? Ada sistem konten, kayak nulis buku, bikin blog, video, yang bisa menghasilkan terus-menerus. Lalu sistem distribusi, contohnya kayak Amazon, atau membangun jaringan sendiri. Jadi kayak platform gitu ya? Iya, dan terakhir, sistem sumber daya manusia. Maksudnya membangun tim yang bisa menjalankan sistem bisnis itu buat kita. Dari 5 itu, kayaknya yang sistem komputer atau internet sering banget disebut ya, potensi skalanya. Iya, karena daya ungkit dan skalabilitasnya itu seringkali lebih besar dan lebih mudah dikontrol di era digital ini. Tapi, nggak cukup cuma punya sistem. Oh, ada lagi?
Ada hukumnya, dia sebut the law of affection, hukum efeksi lah kira-kira. Hukum efeksi. Apa itu? Ini argumennya adalah kekayaan yang kita dapat itu sebanding lurus sama dampak yang kita berikan ke masyarakat atau pasar. Dampak ini ada dua dimensi, skala, yaitu seberapa banyak orang atau unit yang bisa kita jangkau, dan magnitudo, seberapa besar nilai atau perubahan positif yang kita bawa per orang atau per unit itu. Skala dan magnitudo. Jadi harus besar dampaknya ya. Entah jangkauannya luas atau nilainya signifikan per orang. Ini langsung bikin kita mikirkan, gimana caranya bikin bisnis yang skalanya luas atau magnitudonya besar? Nah, iya juga. Gimana caranya biar bisnis kita sesuai sama prinsip-prinsip tadi? Ada panduannya nggak? Ada. Sumber ini ngasih semacam kerangka kerja atau checklist praktis gitu. Disebut 5 perintah fast lane atau 5 fast lane commandments. 5 perintah. Apa aja tuh? Pertama, perintah kebutuhan, need. Apakah bisnis ini beneran memecahkan masalah nyata atau memenuhi kebutuhan pasar, bukan cuma ide keren buat kita aja? Oke, masuk akal. Harus ada pasarnya. Terus? Kedua, perintah masuk, entry. Apakah ada penghalang masuk yang cukup berarti? Kalau semua orang bisa bikin bisnis yang sama persis dengan mudah, ya susah jadinya. Jadi butuh semacam mode atau keunikan ya? Ketiga, perintah kontrol. Nah, ini penting banget nih. Apakah Anda benar-benar pegang kendali atas bisnis Anda, atau Anda cuma numpang di platform orang lain yang bisa ubah aturan seenaknya? Wah, ini relevan banget ya sekarang. Banyak yang bangun bisnis di atas platform orang lain. Iya. Keempat, perintah skala, scale. Apakah bisnis ini punya potensi untuk tumbuh jadi besar, bisa menjangkau pasar yang luas, nggak cuma lokal atau terbatas? Skalabilitas lagi ya. Dan yang kelima, perintah waktu, time. Apakah bisnis ini bisa dipisahkan dari keterlibatan waktu Anda secara langsung? Bisa jalan sendiri, gitu. Nyambung lagi ke ide pohon uang tadi. Oke, jadi 5 perintah ini kayak filter ya, buat ngecek ide bisnis kita itu beneran fast lane atau bukan. Kebutuhan, masuk, kontrol, skala, waktu. Persis, ini kerangka praktisnya. Jadi kalau kita rangkum nih inti dari fast lane menurut sumber ini ya, ini soal perubahan cara pandang. Dari sekedar jadi konsumen, kita harus jadi produsen nilai. Fokusnya merancang, membangun sistem bisnis, sistem yang bisa kita kontrol, bisa diskalakan, memenuhi kebutuhan pasar yang nyata. Tujuannya, ya itu tadi, mempercepat kekayaan lewat peningkatan laba bersih dan nilai aset, yang akhirnya menciptakan pendapatan pasif dari pohon uang yang mandiri. Jadi ini semacam pendekatan proaktif ya untuk meretas waktu lah istilahnya menuju kebebasan finansial. Bukan nunggu pasif aja. Bisa dibilang begitu. Ini bukan jalan yang gampang pastinya, tapi menawarkan potensi kecepatan yang beda. Oke, jadi buat Anda yang denger ini, apa ya artinya semua ini? Coba deh renungkan prinsip-prinsip tadi. Kebutuhan pasar, kontrol penuh, potensi skala, membangun sistem yang mandiri. Ada nggak ya masalah, keluhan, atau mungkin ketidakefisienan di sekitar Anda sekarang yang sebenarnya bisa jadi peluang? Sesuatu yang mungkin bisa Anda ubah jadi solusi, jadi bibit untuk pohon uang Anda sendiri. Sistem yang bisa kasih dampak nyata, entah skalanya atau magnitudonya. Ya, mungkin itu sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih dalam ya.